Selamat sore anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Yuk, karena waktunya sudah tiba, mari kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi lagu Selamat Sore Bapa. Matanya ditutup, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu sore hari ini. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, sucikan dengan Roh Kudus-Mu. Kuasa iblis yang mau mengambil sukacita kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, keluar engkau. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Keluarkan suaranya.
Ya, ibadah sekolah minggu kita di gereja onsite di Surabaya jam 9.15, bersama dengan di Medan juga jam 9.15, di Malang jam 10, dan di Jakarta jam 4 sore. Ya, setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya, alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua, ayo ikuti dengan baik dan tertib. Tidak lari-lari, teriak-teriak, dan mengganggu saat ibadah online maupun di gereja. Nah, sekarang sudah tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Haleluya 12 kali. Matanya ditutup, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, kami bisa memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kami bisa mendengar, mengerti, percaya, sampai praktek firman. Kuasa iblis yang mau mengambil benih firman Tuhan, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, keluar engkau. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak. Yuk kita belajar mendengar dengan sungguh-sungguh ya. Ya. Tahukah anak-anak kalau Tuhan itu lebih dulu sayang sama kita. Jadi bukan kita yang lebih dulu sayang sama Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu sayang sama kita. Apa buktinya? Ya, yuk kita lihat di gambar ini ya. Silakan Tante. Nah, bukti Tuhan sayang sama kita ya itu. Pertama Natal seperti yang kita barusan peringati pada bulan Desember kemarin ya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan itu sebenarnya sudah enak-enak hidup di surga ya, semua ada, Tuhan juga punya semuanya, tapi Tuhan rela turun ke dunia, lahir menjadi manusia, yaitu dalam
di kandang ya, di kandang. Ya, ada anak-anak di sini yang lahir di kandang? Enggak ada ya. Lah Tuhan rela lahir di kandang ya untuk membuktikan rasa sayangnya Tuhan ke tante dan ke anak-anak ya. Sudah lahir di kandang, ternyata besar harus mati di kayu salib. Itu yang kita akan peringati pada hari Paskah nanti ya, bulan April. Nah, Tuhan harus mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk tante dan anak-anak ya, membuktikan bahwa Tuhan itu sayang. Karena kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, habislah kita ya. Karena kita manusia berdosa ya. Kalau manusia berdosa tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Nah, Tuhan sudah membuktikan kalau Tuhan sayang sayang banget sama kita lewat hari Natal dan hari Paskah ya. Lalu pertanyaannya, seberapa besar kita sayang sama Tuhan ya? Nah, tadi Tuhan sudah sayang banget ya, sudah amat sayang sama kita. Terus kita bagaimana? Seberapa besar rasa sayang kita kepada Tuhan? Tuhan juga pengen bukti ya anak-anak ya, bukan hanya sekedar di mulut saja, tapi juga harus membuktikan kepada Tuhan bahwa kita sayang ya. Kita bisa membuktikan dalam 3 hal ya. Yang pertama, kita lihat dulu. Nah, bukti kita sayang sama Tuhan. Pertama, setia datang ke sekolah minggu. Setia itu artinya bagaimana? Tiap minggu datang ke gereja, datang ke sekolah minggu. Anak-anak biasanya menempel absensi ya dengan stiker-stiker ya. Kalau setia artinya apa? Tidak ada kolom yang bolong, tidak ada kolom yang kosong, semuanya dipenuhi dengan stiker. Nah, itu baru namanya setia. Setia itu anak-anak tidak mudah dihalangi. Jadi mulai dari diri kita ini tidak mudah dihalangi. Misalkan sakit perut sedikit, kok perutku sakit ya? Nggak usah ke gereja, nggak usah sekolah minggu. Nah, itu tanda tanya, sayang nggak sama Tuhan ya? Nah, tidak mudah dihalangi. Sakit perut sedikit, pusing sedikit, datang ke gereja ya. Kemudian selain tidak mudah dihalangi, juga tidak mau dihalangi. Ya, misalkan papa mama bilang, nak nanti enggak usah ke gereja ya, soalnya ada keperluan. Nah, anak-anak bisa bersaksi kepada papa mama ya, keperluannya nanti aja dulu habis sekolah minggu. Aku ingin membuktikan rasa sayangku sama Tuhan dengan setia. Lah itu tidak mau dihalangi. Nah, misalnya juga hujan, baru gerimis, gerimis, nggak usah ke gereja. Nah, tanda tanya lagi, benarkah sayang sama Tuhan ya? Sekalipun hujan deras datang, Tuhan aja mati, kan kita belum mati ya, baru hujan deras. Hujan itu berkat Tuhan juga ya. Nah, jadi jangan menghalangi untuk pergi ke sekolah minggu ya. Kemudian sampai anak-anak bisa mengaku, aku ini tidak mau dan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Nah, coba gambar berikutnya, Tante kasih contoh lah ini. Anak-anak selama masih bisa bernafas itu coba tarik nafas, hembuskan. Nah, berarti masih bisa bernafas. Lagi-lagi, tarik nafas, hembuskan. Oh, masih bisa bernafas. Nah, nafas ini kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau malas-malas minggu pagi bangun malas-malas, ingat tarik nafas, hembuskan. Nah, oh masih ada kemurahan Tuhan. Berarti aku mau pakai pertama kali untuk beribadah kepada Tuhan. Coba bayangkan kalau tarik nafas nggak bisa kembali. Nah, bagaimana ya? Ayo kita pakai nafas kita, setiap helaan nafas kita ini untuk beribadah kepada Tuhan. Itu buktinya setia ya. Kemudian sudah setia, bagus jempol ya. Nah, kemudian yang kedua, yuk kita lihat datang tepat waktu. Nah, seringkali kita setia tapi datangnya terlambat, telat ya. Nah, coba tadi kan sudah diumumkan ya jadwal ibadah sekolah minggu kita. Nah, Tante ulang. Surabaya dan Medan jam 9.15. Malang jam 10, Jakarta jam 4 sore. Nah, coba anak-anak bandingkan ya ke slide berikutnya. Anak-anak bandingkan antara sekolah dengan sekolah minggu. Nah, anak-anak sekolah hari apa saja? Hari Senin, Selasa,
Rabu, Kamis, Jumat. Seminggu berapa kali? 5 kali ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 1 minggu 5 kali. Datang terlambat. Dimarah guru, dapat konsekuensi ya. Nah, harus 5 kali ini tidak terlambat. Lah kalau sekolah minggu 1 minggu 1 kali, ya hari Minggu saja. Kalau 5 kali seminggu bisa tepat waktu, Tante yakin pasti 1 minggu sekali ini bisa datang tepat waktu ya. Nah, Tante kasih tipsnya bagaimana caranya kita bisa datang tepat waktu ya. Paling enggak seimbang dulu lah antara sekolah dengan sekolah minggu ya. Harus datang tepat waktu. Kalau sekolah datang tepat waktu, sekolah minggunya juga datang tepat waktu. Nih tipsnya. Yuk slide berikutnya itu. Pertama kali tidurnya lebih awal hari Sabtu malam itu. Jangan terus berpikir besok kan libur, hari Minggu libur. Nah, jadi anak-anak tidur larut malam. Besoknya bangun kesiangan, terlambat ke gereja ya. Nah, tidur lebih awal jam 8, itu jam dindingnya menunjukkan jam 8. Jam 8 anak-anak tidur, besok kan hari Minggu, sekolah Minggu, aku mau tidur lebih awal ya. Kemudian bisa setel alarm, itu setel wecker ya. Kalau sekarang zaman sekarang anak-anak masih punya wecker kah? Pakai handphone ya, pakai handphone bisa. Setel alarm ya. Itu kalau seperti di gambar itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi bangun. Anak-anak perkirakan ya dari rumah ke gereja itu kira-kira berapa lama. Misalnya kalau di Surabaya sini itu 9.15. Aku dari rumah ke gereja itu membutuhkan waktu 1 jam. Jadi paling tidak jam 8 anak-anak sudah berangkat ke gereja. Lah kalau jam 8 sudah berangkat, bangunnya jam berapa? Jam 8 juga? Enggak ya. Bangunnya lebih pagi karena anak-anak harus mandi, harus sarapan, harus berpakaian yang rapi ya untuk pergi ke gereja. Tepat waktu ya. Tepat waktu. Nah, sudah setel alarm kalau anak-anak bangun pagi bisa bersaksi buat papa mamanya. Bangunkan papa mamanya itu ya, siapa tahu masih tidur. Anak-anak hari Senin sampai Jumat kan dibangunkan tuh sama papa mama ya. Ada juga ya yang sudah bangun sendiri ya, pinter ya. Nah, yang masih dibangunkan orang tuanya 1 minggu 5 kali, ya kan, Senin sampai Jumat. Hari Minggu gantian, anak-anak seminggu sekali bangunkan papa mama. Ayo pak, ayo ma, bangun, mau pergi ke gereja. Jangan sampai terlambat. Ini caraku untuk membuktikan bahwa aku sayang sama Tuhan. Soalnya nanti kalau Tuhan datang, terus kita terlambat, habis kita. Ketinggalan. Oleh karena itu kita belajar ya, setiap hari Minggu datang tepat waktu. Nah tadi setia bagus, tepat waktu bagus juga. Nah yang ketiga, yuk bukti sayang sama Tuhan sungguh-sungguh. Nah percuma kalau sudah setia, absensinya penuh terus ya. Sudah tepat waktu datangnya ya, jam 9.15 ibadah, jam 9 sudah duduk di kursi ya. Nah, bagus. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, sia-sia ya, harus sungguh-sungguh fokus 100% saat ibadah. Nah, ibadah itu anak-anak mulai dari doa pembukaan ya. Kalau berdoa itu coba lihat gambarnya itu, ada yang buka mata itu. Enggak ada ya. Doa itu tutup mata. Kenapa kok harus tutup mata? Karena kita mau ngomong sama Tuhan. Lah kalau buka mata lihat temennya ya, lihat om tantenya ya enggak lihat Tuhan bagaimana. Ya, berdoa itu lihat Tuhan, tutup mata. Kemudian lipat tangannya seperti di gambar itu ya. Kemudian kalau disuruh menirukan om tantenya berdoa, tirukan. Itu cara anak-anak belajar berdoa sendiri nantinya ya. Nah, sungguh-sungguh mulai dari doa pembukaan ya. Kemudian saat menyanyi, memuji Tuhan. Nah itu coba lihat gambarnya itu. Semua mulutnya terbuka itu ya, lebar gitu ya. Nah itu dibuka. Buka mulutnya, terus jangan terus tidak bersuara ya. Buka mulutnya, keluarkan suaranya. Ini suara ini juga dari Tuhan loh anak-anak. Ya, coba kalau anak-anak batuk terus kehilangan suara aja sudah sedih. Aduh, kok enggak keluar suaranya ya. Nah, ini suara ini juga berkat Tuhan. Anak-anak pakai untuk memuji Tuhan. Sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Jangan terus nanti ketika memuji Tuhan tutup mulut.
Waktu firman buka mulut, ya kebalik ya, terbalik. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting ini. Yang paling penting slide berikutnya, terutama 100% fokus saat dengar firman ya. Jadi dari serangkaian ibadah kita ini yang paling penting adalah saat mendengarkan firman. Jadi kita makan, rohani kita ini makan dari telinga. Kalau makan untuk yang jasmani supaya badannya sehat, terus tambah tinggi, tambah gemuk, itu dari makan nasi lewat mulut ya. Kalau yang rohani makanannya dari mendengar, dari telinga. 100% fokus saat dengar firman. Jangan kehilangan sepatah kata pun. Ya, harapannya kalau 100% bisa sungguh-sungguh mendengar firman, anak-anak bisa 100% juga mengerti. Nah, di sini di otak ini ya. Kemudian 100% yakin di hati. Sampai 100% bisa taat, bisa praktek firman dalam perbuatan dan juga perkataan ya. Nah, kemudian Tuhan itu enggak menipu ya anak-anak ya. Kalau kita membuktikan 3 hal ini kepada Tuhan ya, dengan setia sekolah minggu, datang tepat waktu, sungguh-sungguh dan taat ya, sungguh-sungguh mendengar sampai bisa taat, Tuhan tidak menipu. Nah, apa hasilnya? Yuk slide berikutnya. Nah, kita, tante dan anak-anak menjadi harta kesayangannya sendiri, nyanya huruf besar ya. Harta kesayangan Tuhan sendiri. Yuk kita lihat ayatnya ya di Keluaran 19 ayat 5. Kita baca ya, anak-anak lihat di slide-nya, tante bacakan untuk anak-anak. Anak-anak mau baca bersama-sama dengan tante juga boleh ya. 1, 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ya. Coba naik ke atas tante. Jadi kapan kita harus mendengar sungguh-sungguh, kapan harus praktek firman ya, berpegang pada firman, kapan? Sekarang itu ya, dikasih garis merah, sekarang, bukan nanti, bukan besok, sekarang ya, mulai dari sekarang kita belajar dengar sungguh-sungguh sampai bisa praktek firman. Tuh, jika kamu, nah kamu ini adalah Tuhan menunjuk satu orang demi satu orang, kamu gitu ya, bukan kalian. Kalau kalian itu kan banyak, mereka juga banyak. Nah ini Tuhan sebutkan kamu ya, tante sebutkan namanya anak-anak sendiri boleh. Jika Silvi gitu ya, anak-anak sebutkan nama sendiri. Jika kamu, jika Silvi sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, mendengar pakai telinga, kemudian dan berpegang pada perjanjian kukunya huruf besar, perjanjian Tuhan. Berpegang itu pakai apa? Tangan ya, dipegang di tangan. Artinya firman itu setelah didengar jangan terus keluar lubang satunya ya, masuk telinga satu keluar lagi ke lewat lubang yang lain, bukan. Tapi mendengar sampai dipegang menjadi praktek dalam perbuatan juga perkataan. Terus hasilnya apa? Maka kamu lagi ya, Tuhan tunjuk satu orang demi satu orang ya. Maka kamu, anak-anak boleh sebutkan nama anak-anak masing-masing. Maka kamu, Silvi ya, akan menjadi apa? Harta kesayanganku, kunya huruf besar sendiri. Coba harta, tante ingin jelaskan tentang kata harta. Jadi anak-anak yang namanya harta itu bukan sembarang benda ya. Misalnya, oh aku punya penghapus, ini hartaku. Ini pensil, ini hartaku. Bukan. Harta itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Nah, contohnya rumah, sepeda motor, mobil, gitu ya. Kemudian uang, perhiasan. Nah, itu baru disebut harta. Harganya
mahal dan disimpan biasanya itu dengan hati-hati, dirawat dengan hati-hati. Jadi kalau kita disebut harta, berarti kita ini harganya mahal loh di hadapan Tuhan ya. Kalau mendengar sampai praktek firman, nah kita ini seharusnya tidak layak, tidak berharga, buat ibadah saja nggak bisa. Tapi itu Tuhan sebut harta, nah berharga. Nah, sudah harta, ditambah lagi kesayangan. Nah, misalnya tadi ada hartanya ada 5 ya, ada 5. Terus dari 5 harta ini yang disebut harta kesayangan bagaimana? Diambil satu, diambil satu yang paling disayang oleh Tuhan ya. Jadi dari antara 5 diambil satu. Inilah harta kesayangan. Siapa harta kesayangan? Kamu, nah, anak-anak, tante dan anak-anak. Kamu, nah, Tuhan tunjuk satu persatu ya. Harta kesayangan sudah menjadi harta mahal, paling disayang Tuhan. Ditambah lagi harta kesayanganku sendiri. Ya, sendiri, milik Tuhan sendiri. Misalkan ini hartanya ya. Nah, harta kesayangan Tuhan sendiri. Tuhan dekat erat ya, enggak mau bagi dengan yang lain. Itu baru namanya harta kesayanganku sendiri, dipegang erat sama Tuhan, didekap erat, enggak boleh hilang. Nah, siapa? Tuhan enggak mau bagi dengan yang lain. Yang lain itu siapa kalau bukan Tuhan? Setan. Nah, jangankan dijamah setan ya. Ada ayat mengatakan jauh dari mata ular, jauh dari mata setan. Jadi setan itu mau memandang kita saja tidak bisa, mau melihat kita saja enggak bisa. Nah, Tuhan dekap erat, apalagi menjamah enggak bisa. Ini sudah didekap erat sama Tuhan. Nah, itu artinya harta kesayanganku sendiri ya. Jadi kalau kita mendengar sampai praktek firman, kita jadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Siapa yang mau? Nah, tante yang mau, anak-anak juga pasti mau ya. Nah, ayo praktek mulai dari setia, tepat waktu ya, tepat waktu ya, datang sekolah minggu ya. Kemudian sungguh-sungguh, mulai dari doa pembukaan, kemudian menyanyi sampai mendengarkan firman Tuhan sampai bisa taat 100% ya. Nah, yuk firman Tuhan sampai di sini, kita bangkit berdiri ya. Nah, tante yang berdoa untuk anak-anak, anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, jadikan kami anak-anak yang bisa setia, datang tepat waktu, sungguh-sungguh sampai bisa taat kepada firman Tuhan. Kembalikan kami minggu depan dalam ibadah sekolah minggu, sepanjang minggu ini kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.